I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin anime Sueto Tsurugi no Historia. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Tapi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu, supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita kemudian mulai diperlihatkan flashback tentang kejadian sebelumnya, dimana ternyata Will, Rihanna, dan juga orang-orang kelas 1 yang baru naik ke menara mulai diketahui bahwa mereka semua ternyata adalah mata-mata yang berniat untuk mencari pengkhianat di tempat ini. Saat itu Gilbert pun mengatakan, pengawasan timbal balik itu tidak masalah untuk lo. Mereka berharap dapat memunculkan pengkhianat dengan mengawasi satu sama lain. Musuh tidak akan terpengaruh oleh intelijen menara. Mereka bahkan bergerak sesuai agendanya sendiri. Kita kemudian mendengar suara dari Zeo yang mengatakan kepada Gilbert, menyebabkan kebingungan dan sengaja mengacaukan keadaan, mengamati kekacauan dari atas dan membaca setiap langkah. Kedua belah pihak saat ini saling berusaha memahami situasi. Selama dia berada di puncak menara, maka tidak akan ada yang kemana-mana, ucapnya kepada Gilbert, yang tidak lain adalah magia Vander pertama. Di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan Will dan juga Rihanna yang ternyata dibolehkan oleh sosok Zeo untuk pergi meninggalkan raid ini. Dan dari kejadian itu, Will dan Rihanna pun mulai bertemu dengan Seth dan pada akhirnya melakukan pertempuran. Seth yang merasa kesal saat itu bersiap untuk melancarkan serangan sambil mengatakan, "Aku sudah muak dengan kalian semua, jadi terimalah ini," ucapnya sambil melepaskan kekuatan yang bernama Bersimesqui. Saat itu, rantai-rantai kegelapan pun mulai melesat dari bawah Will dan juga Rihanna. Will dan juga Rihanna yang melihat kejadian itu langsung bersiap untuk mengatasi semuanya dan melancarkan sebuah serangan ke arah rantai-rantai itu. Perlahan-lahan, rantai itu pun mulai hancur satu persatu. Dari kejadian ini, kita diperlihatkan sosok Seth yang saat itu merasa kesal dengan apa yang sedang dirinya lihat ini. Semakin lama, perkembangan Will dan juga Rihanna mulai menjadi lebih cepat daripada sebelumnya. Bahkan tempat sempit ini benar-benar tidak menguntungkan bagi dirinya. Sangat sulit baginya untuk melepaskan teknik mantra dalam jangkauan yang lebih besar. Pada akhirnya, Seth mulai menyadari bahwa dirinya lah yang tidak diuntungkan di tempat ini. Ini adalah jebakan mereka sendiri. Karena paksi petir telah menempatkan pasukan menara di depan, harusnya semuanya akan berjalan sesuai rencana mereka. Tapi pada dasarnya semuanya tidak seperti itu. Semuanya telah menunggu sebelum rekan-rekan dari Gothia menyadari semuanya. Ketika Seth sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba Will sudah berada tepat di samping Seth dan melancarkan sebuah tebasan ketika Seth tidak menyadari itu. Seth jadi nggak sempat untuk mengatasi serangan yang satu ini, di mana serangan itu pun saat itu mengenai telak tubuh dari Seth. Seth yang terkena serangan itu pun bahkan sampai terpental menabrak sebuah dinding yang saat itu ada di belakang tubuhnya, dan dinding itu saat itu juga langsung hancur lebur. Seth yang terkena serangan itu pun merasa kesal dan mengatakan, "Kau pikir kau selangkah lebih maju hanya karena bisa melancarkan serangan ke hadapanku? Kalau begitu bagaimana dengan yang satu ini?" ucapnya sambil memadatkan kekuatan kegelapan tepat di lengan kanannya. Will dan juga Rihanna yang melihat kejadian itu tentu saja merasa sangat panik. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Seth melompat dengan sangat tinggi dan mencoba untuk segera kabur. Melihat kejadian itu, Will dan juga Rihanna berniat untuk segera mengejarnya. Dan saat itu juga kita mendengar suara dari seseorang yang mengatakan, "Pergilah kalian, tempat ini akan baik-baik saja." Orang yang mengatakan itu tentu saja tidak lain adalah Kreos, karena Kreoslah orang yang menjaga tempat ini. Will yang melihat kehadiran Kreos pun menanyakan, "Apa yang sedang kau lakukan di sini? Tapi jika aku lihat baik-baik, lantai ini kemungkinan besar berada dalam perlindungannya." Dan Kreos saat itu langsung mengungkapkan bahwa lantai ini berada di dalam perlindungannya. Tetapi saat itu Rihanna
masih tidak mempercayainya dan mengatakan, "Bagaimana kami tahu kalau Anda bukan boneka? Bisakah Anda membuktikan kalau Anda bukan salah satu pengkhianat?" Kreos saat itu langsung bilang, "Aku adalah Paramount itu sendiri. Kalau aku bekerja untuk musuh, maka panel ini sudah dikuasai sekarang. Kuharap orang-orang barbar seperti kalian bisa menggunakan otak kalian dan pergilah cepat." Will yang mendengar ucapan seperti itu langsung mempercayai Kreos dan mengatakan, "Terima kasih Paramount Kreos. Diana, ayo kita segera pergi." Di sisi lain, kepala akademi saat itu mengatakan, tampaknya Gothia mulai menyadari satu-satunya orang yang mampu merencanakan semuanya di balik layar itu kemungkinan hanyalah mereka. Tapi sayangnya mereka keliru. Seandainya mereka tahu bahwa sudah berapa lama rencana ini dipersiapkan, menyebarkan informasi tentang pengkhianat, meminta faksi-faksi membantu satu sama lain, dan menugaskan Will dengan kelompoknya untuk spionisme. Peristiwa di Terminaria mungkin telah memicu semua ini, tapi Aaron telah melakukan investigasi rahasia tentang kekuatan musuh di dalam menara jauh dari sebelum itu. Setelah kami membersihkan sampah di permukaan, kalian semua pasti bakalan langsung tamat, ucapnya di dalam hatinya. Di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan ruang kendali dari pasukan Gothia, di mana saat itu mereka ternyata telah mengintai semuanya. Setiap orang ternyata telah disabotase, dan kita diperlihatkan Sion yang saat itu telah sampai di tempat itu dan mengatakan, "Oi, kau sudah melakukan sesuatu yang menarik di sini, Bertal," ucapnya kepada sosok yang saat itu ada di tempat itu. Melihat kehadiran Sion, Bertal saat itu benar-benar sangat terkejut. Mereka juga nggak bisa mempercayai apa yang dilakukan oleh Bertal ini. Sepertinya Bertal merupakan salah satu dari Gothia juga, karena ternyata selama ini dia telah memata-matai semua murid baru yang ada di tempat ini. Setiap anak baru yang memasuki menara akan mengenakan seragam yang dijahit oleh Bertal. Dengan kata lain, Bertal merupakan pengkhianatan dari Gothia itu juga. Sion saat itu mengeluarkan bros dan mengungkapkan, bros ini adalah satu-satunya cara untuk mendengar setiap obrolan penyihir, bukan? Dan satu-satunya orang yang menempelkan bros ini adalah penjahit yang membuatnya. Bukankah itu benar, Bertal? Tolong katakan kalau aku salah. Bertal yang mendengar kata-kata seperti itu jadi nggak punya alasan untuk membantah apa yang dikatakan oleh Sion, karena semuanya udah kelihatan jelas. Bertal saat itu juga langsung memasang wajah yang sangat menyeramkan sambil mengatakan, "Oh, Master Sion, kau ingin mengetahui kebenarannya." Di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan Kreos yang saat ini sedang bersama dengan ajudannya. Ajudannya saat itu mengatakan kepada Kreos, "Tidak seharusnya kita di sini, kita harus segera membantu yang lain." Tetapi Kreos saat itu mengungkapkan, "Dengan Putri Bumi yang saat ini ada di garis depan, pasukan kita akan memberikan perlawanan yang terhormat. Kita bisa membantu mereka dengan membiarkannya." Mendengar ucapan seperti itu, Charles pun benar-benar nggak bisa menerimanya dan bilang kalau Kreos itu sangat tega melakukan semua itu. Charles bahkan berniat untuk membantu mereka semua, tetapi Kreos masih tetap tegas dan berniat melindungi tempat ini. Namun saat itu, tiba-tiba sesuatu menusuk tubuh Kreos. Itu adalah Charles. Charles ternyata yang selama ini dipercayai oleh Kreos merupakan pengkhianat juga. Dia adalah salah satu dari Gothia. Awalnya, dia menganggap bahwa Charles sedang dikendalikan oleh boneka. Tapi saat itu Charles mengatakan, "Kurasa kau benar. Mereka meletakkan sihir boneka juga padaku kali ya. Dan aku menjadi Charles, wakil darimu," ucapnya sambil tertawa. Dan saat itu juga Charles berniat untuk menghabisi Kreos di tempat ini. Dia saat itu tertawa dan mengatakan kepada Kreos, "Hahaha, aku kagum kau masih bisa bergerak, Paramount Kreos. Dan siapa sangka kau masih bisa bertahan dari serangan yang satu ini. Butuh ketabahan dan kecerdasan yang sangat luar biasa bagiku untuk bisa melawanmu. Bahkan dengan kekuatan yang kau miliki ini, itu adalah satu hal yang ingin aku hancurkan. Kau selalu suka membuat segala yang sulit, bukan? Kalau begitu, kau, Paramount yang aku sayangi, aku akan membuatmu menjadi hancur dan memiliki potensi untuk menjadi duri di sisiku. Kalau begitu, ini adalah saat untuk melenyapkanmu. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum menghancurkan akar kegelisahanku," ucapnya sambil memadatkan kekuatan magis tepat di hadapan Kreos. Kekuatan magis pun saat itu mulai menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Dan ketika serangan itu dilancarkan tepat ke arah Kreos, tiba-tiba sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi.
Reus saat itu tertelan ke dalam lantai yang membuat dirinya tidak terkena serangan yang dilepaskan oleh Charles. Dan ternyata ada orang yang telah menyelamatkan Reus. Reus saat itu bertanya-tanya siapa yang telah menyelamatkannya. Itu ternyata tidak lain adalah Rose. Rose saat itu mengungkapkan bahwa dia harusnya sedang bersama Colette saat ini. Tapi kakek bilang padaku, aku harus melindungi si cerewet berkacamata. Dan jika aku melindungimu, katanya semuanya akan menjadi baik. Ucapnya kepada sosok Reus. Dan dari kejadian ini kita diperlihatkan Charles yang merasa kesal karena dirinya gagal membunuh Reus. Dia bahkan mengatakan dengan wajah kesalnya itu, apa yang barusan terjadi? Mantra baru dari seorang sihir yang bahkan aku tidak mengenalinya. Apakah itu adalah mantra teleportasi? Tidak mungkin hal seperti itu ada di tempat ini. Generasi-generasi baru ini benar-benar membuatku sangat jengkel. Tapi tidak ada gunanya memikirkan itu. Morta, bersiaplah untuk mengaktifkan lingkaran. Ucapnya kepada seseorang melalui telekomunikasi. Saat itu juga kita diperlihatkan Charles yang mengatakan, perhatikan lingkarannya Morta. Sesaat setelah aktif, hancurkan para penyihir sekarang juga. Larilah sesuka hatimu Reus, aku tetap akan menghancurkanmu. Ucap Charles di dalam hatinya. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita kemudian diperlihatkan kastil melayang yang saat itu mulai miring, yang membuat Will dan rekan-rekannya saat itu juga terkejut menyadari semua itu. Dan kastil itu pun pada akhirnya jatuh. Seseorang yang saat itu mengenakan topeng mengatakan, semuanya telah siap, kita akan memulai tahap kedua. Haruskah kita lihat berapa lama menara bisa bertahan? Permainan bayangan ini tetap akan dimulai. Di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan seseorang yang saat itu sedang berjalan dan mengatakan, aku harus segera membantu mereka. Sebenarnya Mimin agak bingung siapa ini sebenarnya, tapi melihat luka-luka yang ada di tubuhnya itu, ada kemungkinan besar bahwa itu adalah Emma yang telah sadarkan diri. Episode kali ini juga ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!